Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srinawarti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sepuro. Beliau adalah Bapak Sunarso SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Pak Narso berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin Bapak. Ya, boleh. Nah Bapak, sebelum kita berbincang-bincang, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah sekitar 4 tahun lebih. Nah, 4 tahun ini tentunya banyak sekali persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang Bapak hadapi tentunya dalam seperti dilema etika ataupun rujukan moral. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu masalah itu termasuk masalah dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sini, itu kami menelaah permasalahan itu, apakah itu permasalahan itu bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum atau tidak. Kita sebut dengan rujukan moral. Baik, jadi Bapak ini dalam mengidentifikasi masalah itu intinya adalah bersinggungan dengan hukum atau tidak ya Pak? Iya. Jadi itu nanti bisa dibilangkan yang bersinggungan dengan hukum itu berarti masuk rujukan moral, dan yang tidak berarti masuk dilema etika gitu ya Bapak? Iya, begitu. Terima kasih. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Oh ya. Yang pertama itu saya melihat dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang itu kami pertimbangkan sudut pandang yang mana yang paling tepat. Nah, itu yang saya pakai sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan siapapun. Baik, jadi Bapak mengambil keputusan itu selama ini adalah mengambil dari beberapa sudut pandang ya Pak? Iya. Kemudian Bapak, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan sesuai dilema etika ini? Iya. Analisis permasalahan itu mulai dari penyebabnya apa, mengapa terjadi permasalahan itu, disebabkan oleh apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, sehingga nanti dimusyawarahkan bersama akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat itu. Baik, jadi Bapak analisis dulu ya permasalahan itu ya, kemudian duduk bersama mengambil keputusan intinya itu ya Pak ya. Baik, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika yang efektif Bapak? Yang paling efektif ya seperti yang kita katakan tadi, itu menganalisis permasalahan, kita lakukan dengan langkah-langkah yang tepat seperti tadi. Baik. Kemudian Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak untuk dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya apa sebenarnya Bapak? Kalau tantangannya itu ya kurang pemahaman dalam mensikapi permasalahan tersebut. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal atau jadwal dalam membuat keputusan, atau saat itu ada masalah Bapak langsung menyelesaikan? Saya tidak mempunyai jadwal khusus Bu. Jadi ya ketika ada permasalahan ya kita hadapi pelan-pelan tapi pasti. Jadi faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang mempermudah saya dalam hal tersebut ya masukan-masukan dari teman-teman guru dan karyawan di sini, dari komite. Nah, yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat
Bapak ambil dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dalam pengungkapan ini adalah bahwa pengambilan keputusan itu tidak serta-merta harus dibuat oleh seorang pikiran tersendiri, itu merupakan musyawarah. Yang Bapak sampaikan tadi adalah mengambil keputusan itu kita tidak hanya diputuskan oleh kepala sekolah saja ya Pak, Iya, begitu. tetapi dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah mengganggu waktunya. Suatu kehormatan bagi saya Bapak berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih Pak Narsum. Yes. Demikianlah tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jeboro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kedua ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah Pos PAUD Kedungong. Beliau adalah Ibu Siti Nurul Azhar SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Ibu, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan terkait dengan kepemimpinan Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama Ibu menjadi Kepala Pos PAUD di sini? Kalau saya di lembaga ini kebetulan dari awal pembukaan dari tahun 2012. 2012, sudah lama ya Bu ya. Nah, tentunya selama sudah hampir berapa ini, 10 tahun ya. 10 tahun tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman mengalami suatu kasus atau permasalahan yang termasuk dilema etika atau rujukan moral tentunya ya Bu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara memilah-milah masalahnya? Apakah masalah itu terkait dengan rujukan moral atau terkait dengan hukum yang benar melawan salah ataupun dengan etika moral benar lawan benar, seperti itu. Baik, jadi Ibu melihat dulu ya masalah Iya, itu terkait dengan hukum atau tidak Ibu ya. Begitu. Baik, yang kedua Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan selama di sekolah ini, bagaimana Bu? Tentunya saya mengidentifikasi dulu, kemudian saya mencari tahu siapa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut, kemudian duduk bersama untuk dimusyawarahkan, mengambil keputusan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Baik, jadi pertamanya adalah mengidentifikasi dulu ya Bu ya, terus bermusyawarah dengan tentunya stakeholder yang ada di sini ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa yang selama ini Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut Bu? Tentunya yang pertama itu tadi Mbak, jadi kita itu menganalisa masalah, kemudian kita mencari waktu untuk bagaimana kapan kita bisa duduk bersama untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi tadi pertama adalah apa itu tadi, menganalisa dulu ya? Menganalisa masalah dulu. Nah Bu, kira-kira hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika itu? Kalau menurut saya hal yang paling efektif itu adalah dengan duduk bersama dan bermusyawarah untuk mencari solusi dan keputusan. Jadi duduk bersama, bermusyawarah, mengambil solusi bersama ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan, yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang kasus tadi itu dilema etika? Tentunya yang menjadi tantangan itu nanti misalkan kita dengan orang lain tentunya nanti berbeda-beda pendapat gitu, dan untuk menyatukan pendapat itu tentunya menjadi tantangan yang utama. Jadi tantangannya itu adalah karena perbedaan pendapat itu tadi ya Bu ya, betul sekali itu Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal dalam penyelesaian masalah atau saat ada masalah Ibu langsung menyelesaikannya di situ? Kalau jadwal sih tidak ada, cuma kalau kita ada masalah tentunya tidak serta-merta langsung
mengambil keputusan masalah ini harus diselesaikan seperti ini. Nah, Bu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang memudahkan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Tentunya ya orang-orang terdekat di lembaga ini, termasuk dengan komite, dengan warga pendidik, warga anak didik, kemudian dengan rekan-rekan guru seperti itu. Baik, intinya warga sekolah ya, Bu, ya, Ya, betul. ataupun yang terkait dengan masalah itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Baik, ini yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tentunya yang bisa saya ambil itu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, Mbak. Asalkan kita mau bermusyawarah dan kita mau mencari solusi bersama. Seperti itu. Iya. Jadi suatu masalah pasti ada solusinya, Iya, Bu, ya. betul Iya. sekali. Terima kasih Ibu sudah mengganggu waktunya. Suatu kehormatan karena Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga. Demikian wawancara saya bersama Kepala Pos PAUD Ibu Siti Nurul Azahroh. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.